Setiap manusia diberikan masa depan. Aku akan bahas plan hidup setelah break up. The real. Yes, this is real. Real. Setiap manusia memiliki kesempatan untuk memiliki cita-cita dan juga kesempatan yang sangat luar biasa untuk masa depan. Tapi terkadang diri kamu ragu dan juga tidak memberikan kesempatan dan juga kepercayaan kepada diri kamu sendiri. Jadi, aku akan bahas bagaimana kehidupan atau plan hidup setelah break up. Ayo. Selamat datang di pojok kamar. Hai, aku Sherly. Aku pejuang mimpi setelah move on or after break up karena tidak keterima di perguruan negeri. Setelah kemarin aku membahas tentang move on, ekspektasi tinggi, sekarang aku mau bahas 5 plan yang aku ubah untuk masa depan. Di sini siapa yang masih belum move on? What? Oke. Please move on ya guys, karena hidup must go on. Yang pertama, aku merubah cara pandangku tentang sesuatu. Pada saat di kampus, aku mulai bertanya, bukannya kampus besar itu karena mahasiswanya? Di video sebelumnya, aku pernah nge-spill atau berbicara mengenai plan aku dengan start menjadi pemimpin di kelompok kecil. Yap, betul. Start plan hidup aku yaitu dengan cara mengubah diri aku sendiri. Dengan memulai tentunya, yaitu menjadi pemimpin di kelompok kecil. Dan itu aku lakukan karena memang tujuan aku ingin menginspirasi teman-teman di sekitar aku, orang-orang terdekat aku menjadi lebih baik. Dengan itu, aku ingin selalu menjadi terbaik di setiap waktunya, di setiap harinya. Yang kedua, aku memaksimalkan waktu. Ya, dengan padatnya di kampus, aku terus memaksimalkan waktu aku dengan hal-hal yang positif tentunya. Ya meskipun itu susah, apalagi kamu yang belum terbiasa terhadap memaksimalkan waktu. Tetapi ketika aku coba karena terpaksa dan akhirnya terbiasa. Pada waktu itu aku terus memaksimalkan waktu baik di kelas, baik di forum-forum kecil ataupun berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil maupun besar. Dimana aku terus menanyakan hal sesuatu yang tidak aku ketahui dan aku tidak akan pernah takut selagi itu belajar dan itu hal positif. Jadi kamu harus lakukan itu. Dan yang ketiga, aku selalu memaksimalkan waktu aku dengan memberikan ruang terhadap diri aku untuk mengambil kesempatan ketika berada di depan mata. Memaksimalkan kesempatan itu sangat dan juga harus dalam hidup bagi aku, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Itu sangat benar. Kesempatan itu seharusnya dimaksimalkan dengan sudut pandang diri kalian. Karena jika kalian menyia-nyiakan hal tersebut, menurut aku itu sangat disayangkan. Selagi itu hal positif kesempatannya. Lalu kesempatan apa yang pernah datang pada diri aku, pada hidup aku pada waktu itu, yaitu aku memaksimalkannya dan juga memberikan ruang kepada diri aku dengan mengikuti beberapa organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan jujur ya teman-teman, ketika kalian mempunyai kesempatan itu, menurutku kalian harus ambil kesempatan apapun. Tapi aku akan bahas bagaimana kesempatan itu datang ketika aku berada di dalam kampus dan di luar kampus, ketika aku mengikuti organisasi.
Aku selalu memaksimalkan, aku selalu ingin belajar dimanapun tempatnya, siapapun lawan bicara aku yakin mereka punya hal sesuatu yang memang tidak kita punya. Meskipun nanti ada negatifnya, kita harus belajar dari sana dan tidak perlu ditiru jika positifnya itu adalah salah satu benda emas yang kita temukan dan itu gratis. Nah, adapun yang keempat, aku selalu memberikan ruang pada diri aku untuk berkembang dengan mengikuti beberapa lomba yang aku ikuti selama aku berada di kampus. Jujur, banyak banget lomba yang aku ikutin, dari A sampai Z aku ikutin. Perlombaan yang memang menurut aku itu tuh sangat impact buat kehidupan aku. Meskipun nantinya aku gagal, aku percaya bahwa ketika aku gagal berarti pertama itu bukan rezeki aku, yang kedua berarti aku kurang maksimal, yang ketiga itu bukan kemampuan aku, tapi yang keempat itu semua adalah experience di hidup aku. Jadi aku selalu belajar terhadap sesuatu yang telah aku lalui. Dan ketika aku menang, aku selalu nge-push diri aku bahwa aku harus terus belajar untuk lebih baik lagi, dan itu menjadi acuan diri aku untuk lebih berkembang ke depannya tentunya. Dengan rendah diri dan juga rendah hati. Karena terkadang ketika pujian datang itu bukan sebuah hal positif bagi aku, itu adalah sebuah racun. Karena ketika racun itu berada dalam tubuh kita itu merasa cukup. Dan menurut aku dalam belajar itu tidak ada yang namanya cukup. Dalam hidup, apalagi belajar, itu harus terus berkembang, harus terus dicari. Dan yang terakhir, hal yang aku selalu terapkan menjadi pelajaran besar dalam hidup aku adalah jauh dari lingkungan, contohnya pertemanan yang jadi racun buat diri kita. Ya, aku pernah berada di lingkungan atau di circle yang memang bisa dibilang toxic. Dan jujur itu menguras energi diri aku, pikiran aku, bahkan mungkin kesehatan mental itu memang benar adanya seperti itu. Dan itu bukan hal sesuatu yang memang biasa, tapi itu benar racun dalam sebuah kehidupan. Jadi menurut aku, jika kamu berada di lingkungan toxic, menurut aku segera keluar deh. Karena menurut aku kalian tidak akan berkembang, kalian tidak akan menemukan diri kalian dalam pertemanan tersebut. Dan jika kalian bisa sendiri, menurut aku kalian berjalan aja sendiri. Tapi karena manusia itu adalah makhluk sosial, jadi aku saranin buat kamu untuk berteman itu minimal 2-3 maksimal untuk berteman di dalam sebuah lingkaran pertemanan. Dan itu juga kalau positif ya. Kalau negatif menurutku is that really toxic, dan kalian harus out dari lingkaran pertemanan tersebut. Cari pertemanan yang memang positif vibes, yang mendukung kamu ketika kamu kesusahan atau ketika kamu butuh bantuan atau butuh dukungan, mereka ada. Dan ketika mereka selalu ada, maksud aku, dan ketika kamu sedih itu mereka ada. Begitupun diri kamu buat mereka gitu guys. Itu adalah 5 plan
hidup aku yang aku ubah dan aku jalani secara perlahan untuk move on, atau yes, move on after wake up karena tidak keterima di perguruan tinggi. Tapi aku akan ambil kesempatan di tahun depan untuk kembali daftar ke perguruan tinggi. It's okay guys, tetapi kalian harus ingat, plan hidup kalian harus tetap ubah meskipun tujuannya itu sama. Karena menurut aku, ada hal-hal di masa lalu yang memang harus kalian hapus. Ubah aja secara perlahan dan juga jalani secara perlahan. Itu tips dari aku jika kalian mau tetap untuk terus berusaha try di jalur keterima di perguruan tinggi. Itu artinya kalian punya kesempatan kembali di tahun yang akan datang. Tapi jika kalian ingin memilih melanjutkan hidup untuk berkarir ataupun kerja, is the best choice also, sama itu juga menjadi salah satu pilihan yang kalian pilih, dan itu juga sangat luar biasa karena kalian mengambil plan hidup itu kembali seperti itu. Dan menurut aku, ketika tadi aku membahas mengenai pertemanan toksik dalam karir, apalagi dalam sebuah dunia pekerjaan, itu tuh sangat luar biasa ketika harus berbeda lingkungan antara lingkungan SMA dan juga lingkungan kerja. Itu pasti 90 derajat, itu sangat berbeda. Karena aku sempat berdiskusi dengan teman-teman aku yang kerja juga sambil ngampus, ada juga yang only kerja. Mereka cukup bercerita menggebu-gebu ya bagaimana lingkungan pertemanan mereka sendiri seperti itu. Dan aku akan bahas di episode selanjutnya tentang bagaimana cara untuk mengatasi lingkungan toksik, apalagi diri kamu yang tidak enakan. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya guys. Bye bye.